Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas pekerjaan 2 pekan lalu yang sudah saya berikan. Langsung saja ya kita bahas soal yang kita berikan pada 2 pekan lalu. Soal yang pertama ya, diketahui bentuk aljabar, ya saya tulis saja ya. Nomor 1, 18 X kuadrat Y, kemudian ditambah 3 XY kuadrat, dikurangi 7XY, dikurangi 2X, ya, dikurangi dikurangi 4Y dikurangi 9. Pertanyaannya adalah tentukan variabel-variabelnya, ya, kemudian suku-sukunya dan jumlah semua koefisiennya. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Ada 3 pertanyaan pada soal nomor 1, yaitu variabel-variabelnya. Kita lihat di sini huruf yang tersedia, ya, alfabet. Ya, variabel itu sederhananya adalah alfabetnya. Alfabetnya yaitu hanya ada X dan Y. Ya, ini jadi jawaban yang pertama seperti ini, X dan Y. Kemudian suku-sukunya. Nah, ini satu suku. Ini satu suku, ini suku ya. Oke, ini suku. Kemudian ini satu suku, ya, termasuk yang plus ini, karena plus kan bisa ditulis boleh tidak ya. Nah, seperti yang di depan ini kan tidak ada tanda positif ya. Kalau yang setelah itu ada tanda positif. Nah, ini satu suku. Kalau negatif wajib ditulis. Ini satu suku dan ini satu suku. Nah, ini suku-sukunya. Ini lebih tepatnya dikatakan sebagai suku konstanta, ya, ini konstanta. Oke, yang di sini satu suku, ini yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Kemudian jumlah semua koefisiennya, koefisien itu saya contohkan, yang B kan sudah terjawab ya. Kemudian yang C, ya, ini kalau ada tulisan, ini misal ya, misal 18 X kuadrat Y, maka 18-nya ini sebagai koefisien. Ya. Atau kalau misalkan, di sini misalkan saya contohkan, min 7 XY, berarti min 7-nya ini sebagai koefisien. Oke, berarti kalau kita jumlahkan seluruhnya, kecuali 9, karena 9 adalah konstanta. Ya, maksudnya koefisien itu adalah ada koefisien dan ada variabelnya. Ya. Oke, berarti yang C itu 18, yang ini saya garis bawahi ya. Oke. Kemudian ditambah 3. Oke. Kemudian dikurangi 7, kemudian dikurangi 2, ya, kemudian terakhir dikurangi 4. 18 ditambah 3 adalah 21, dikurangi 7 adalah 14, 14 dikurangi 2, 12, 12 kurang 4 adalah 8. Oke. Sudah ya, nomor 1 sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Saya bacakan, Andini memiliki tali sepanjang 2X. Ya, tali, ini nomor 2 ya. Tali sepanjang 2
2x kuadrat dikurangi x. Maaf ini ya, oke. Meter ya. Oke, kemudian Andini memotong tali untuk membuat jemuran sepanjang, ya, dipotong, ya, sepanjang 3x min 4 meter. Tentukan sisa tali, ya, sisa tali jika X sama dengan 5. Nah, langkah untuk mengerjakannya, yang pertama adalah semua X, ya, variabel atau peubah itu diganti dengan angka 5. Berarti tali itu semula adalah 2 dikali 5 dikuadratkan. Ini boleh dikurung, ya. Oke, sudah dilihat ya. Kemudian dikurangi 5. Sudah ya, dilihat. Oke, berarti ini sama dengan 2 dikali 25. Ya, dikuadratkan terlebih dahulu, baru kemudian dikali maupun yang lain-lainnya. Ya, dikurangi 5. Kalian lihat nanti perubahannya ya. 2 kali 5 dikuadratkan, dikurangi 5. Kemudian 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25. Maka kemudian dikalikan dulu, bukan dikurang ya. Berarti ini hasilnya adalah 50 dikurangi 5. Hasilnya adalah 45. Oke. Kemudian dipotong, ini belum selesai ya ceritanya. Dipotong. Dipotong berarti 3x kurang 4. Berarti 3 dikali 5 kurang 4. Hasilnya berapa ini? Untuk yang dipotong ya. Berarti 15 dikurangi 4. Hasilnya adalah 11 meter. Ya. Nah, berarti sisanya, sisa tali 45 yang ini ya, dikurangi dengan 11 yang ini, maka hasilnya adalah 34 meter. Nah, inilah jawaban nomor 2, yaitu 34 meter. Oke, silakan dilihat dulu. Ya, videonya bisa di skip untuk melihat perubahan-perubahan setiap hasil ya dari operasi-operasi yang sudah dikerjakan. Ya, mulai dari awal, kemudian ada perubahan, ya, sampai hasil akhir. Ini juga seperti demikian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui P adalah 3x kurang 2y. Ya, nomor ini nomor 3. P sama dengan 3x kurang 2y. Kurang 2y, betul. Oke, kemudian Q adalah x kurang 5y. Nah, ada dua pertanyaan, 3A dan 3B pada soal nomor 3. Tentukan nilai P kurang Q. Ya. Nah, yang A dulu, kita tuliskan apa adanya. P kurang Q. Maka P-nya ditulis saja 3x kurang 2y. Saya sarankan kalian menggunakan tanda kurung. Ya. Oke, ini dikurung supaya lebih aman. Kalau untuk yang awal dikurung kemudian dibuka tidak berpengaruh. Tetapi kalau di belakang karena dia tandanya minus nanti akan berpengaruh. Q adalah x kurang 5y. Oke, maka
maka kalau ini saya buka kurungnya akan berubah. Ini menjadi perkalian ya. Perkalian. Oke, akan menjadi 3x kurang 2y. Sudah? X kali min atau min kali x berarti min x. Min kali min hasilnya positif. Ya, positif 5y. Maka yang bisa digabungkan hanya yang satu suku saja. Ya, ini saya buatkan agak berbeda. Ada yang lingkaran, ada yang bentuknya persegi panjang. Oke. Nah, ini 3x kurang x. Boleh ditulis angka 1, boleh ditiadakan. Ya. Maka 3 kurang 1 ini hasilnya adalah 2x. Sudah? Kemudian yang min 2y ya, punya hutang 2, atau kita pakai bahasa yang sederhana, misalnya kita belanja 2.000, yang kita miliki uangnya 5.000. Ya, maka kembaliannya lagi 3.000 kan gitu ya. Berarti hasilnya adalah plus 3y. Ini saya ulang. Ya. Sudah? Saya ulang ya. Untuk yang seperti ini, karena ada tanda min, berarti kalian kalikan dulu dengan yang ada di dalam kurung ini. Sehingga hasilnya adalah min x. Ini ya, min x. Min kali min, hasilnya positif. Ya, positif 5. Setelah itu, kalian hasilkan. Terakhir ini penyelesaiannya 3x kurang x. Ya, atau 1x. Boleh ditulis, boleh tidak. Maka hasilnya adalah 2x. Min 2y ditambah dengan 5y. Atau 5 kurang 2. Hasilnya adalah 3. Oke, kemudian soal yang B. Ini bisa di skip ya. Bisa di skip videonya. Untuk yang B. Ya, yang B pertanyaannya adalah 3p ditambah 2q. Ya, berarti 3 dikalikan dengan 3x kurang 2y. Nah, maka ini penting untuk di kurung ya. Kemudian ditambah dengan 2q-nya diganti dengan x kurang 5y. Maka kalau dikalikan secara distributif, ya, dikalikan secara distributif, kita akan dapatkan ini 9x ya, dikurangi 6y ya, kemudian ditambah, tetap ya, tidak berubah, 2 kali x berarti 2x, 2 kali min 5 berarti min 10y. Maka yang satu suku ya, kita gabung ya, 9 ditambah 2 ya, 9 ditambah 2. Dia tidak bisa bercampur dengan yang berlainan huruf ya. Maka hasilnya adalah 11x ya, min 6y ditambah min 10. Jadi misalkan contohnya berhutang 6, berhutang 10, jadi hutangnya adalah 16. Ya, ini penyelesaiannya adalah 11x dikurangi 16y. Oke. Kalau sudah, bisa dilihat. Ini saya hapus. Sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Oke, saya bacakan dulu soal nomor 4. Sebuah bingkai foto berbentuk persegi atau bujur sangkar. Ya, kata kuncinya di sana ada bujur sangkar. Memiliki ukuran 4y ditambah 1 cm. Ya, bingkai bentuknya persegi.
Saya sering menyingkatnya dengan BS, bujur sangkar. Ya, dengan ukuran 4Y ditambah 1 cm. Oke. Jika Y-nya sama dengan 5, nah yang ditanya adalah kelilingnya. Oke, kita tahu bahwa, langsung dijawab ya, kita jawab langsung. Kita tahu keliling dari bujur sangkar, ini pertanyaannya ya. Oke, kita jawab. Keliling bujur sangkar, ini saya singkat semua nih. KLL itu berarti keliling, BS berarti bujur sangkar, adalah 4 kali sisi. Nah, mungkin kalian ada yang belum biasa, tanda titik ini berarti perkalian pada matematika ya. Oke, berarti kelilingnya adalah 4 dikali sisinya. Boleh ditulis, boleh tidak ya, seperti ini ya. Seperti yang tadi di nomor 3 kan tidak ada titiknya. 4 dikali 4Y ditambah 1. Kalian boleh juga mengalihkan dulu di dalamnya ya. Kita buat dua cara nanti ya. Ini kita kalikan dulu. 4 kali 4 berarti 16Y ya. Kita kalikan secara distributif ditambah 4. Ya, ini cm. Ya, ini cm jadiin 1. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah terakhir, karena Y-nya sama dengan 5, maka 16 dikali 5 ditambah 4. Oke, saya pindah. 16 kali 5, masih ingat perkalian 5? Perkalian 5 adalah ya, nilai angkanya ini dibagi 2, kemudian ditambahkan angka 0. Ya, 16 dibagi 2 kan hasilnya 8. Ya, tinggal tambah 0. Berarti hasilnya 80 ditambah 4 berarti sama dengan 84 cm. Oke, boleh dengan cara yang lagi satu yang tadi saya sampaikan. Di sini kalian tulis ya, misalkan ini cara kedua. Cara kedua. Oke, 4 dikali 4 kali 5. Langsung ya di dalamnya. Kan beda dengan ini. Ini masih berupa simbol Y. Kalau yang ini sudah langsung kalian tambahkan ya. Cm. Saya buat agak lebih kecil. Tapi hasilnya sama. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Ditambah 1 cm. Oke, berarti 4 dikali 20 tambah 1 adalah 21. Maka hasilnya adalah 84 cm. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama yaitu 84 cm. Oke. Sudah ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 saya bacakan bentuk sederhana dari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti ya karena sudah kita lewati tadi. Bentuk sederhana dari nomor 5, bentuk sederhana. Ya. Bentuk sederhana itu bisa dengan cara mengurangi, dengan cara kemudian ada yang mengurangi menambahkan, kemudian ada dengan cara membagi atau dengan ada perpangkatan. Ya. Salah satunya di nomor 5 ini adalah dengan cara misalnya ada penjumlahan dan pengurangan. Saya tuliskan di sini 4x ditambah 5y kemudian min 7z kemudian dikurangi 8x ditambah 12y min 10z.
Oke, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Yang X, temannya juga yang X. Langsung ya dikerjakan untuk 4 dikurangi 8. Ya, maka hasilnya adalah min 4X. Sekali lagi ya, 4X, temannya adalah min 8X. Bukan yang lain-lainnya ya. Misalnya 4X dengan 7Z, beda ya. Lain X dengan Z kan berbeda. Nah, X temannya juga dengan X saja. Berarti 4X dikurangi 8X. Hasilnya adalah min 4X. 5Y, ya. Ini saya buat dengan persegi. Ini saya buat dengan persegi. Ini tandanya plus, saya buat jadi 1. Ini persegi panjang ini. Ya, ini saya. Ya. Oke. Plus 5Y plus 12Y. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 17Y. Oke, kemudian yang lagi satu adalah min 7Z min 10Z. Berarti kalau dijumlahkan min 17Z. Ya, sama-sama 17 tapi dia hurufnya beda ya. Tanda itu hanya ada 2, plus dan minus ya. Plus dan minus. Yang satu variabelnya adalah Y, yang satu variabelnya Z. Ya, beda ya. Ini sendiri. Oke. Silakan dilihat. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 saya bacakan. Hasil penjumlahan bentuk aljabar ya. 8xy 8xy. Ini nomor 6 ya. 8xy ditambah 6y dan, nah kalau ada kata dan itu dalam bahasa Indonesia biasanya menjumlahkan ya. Ya, untuk maksudnya matematikanya. 12 min 10y. Mungkin kalau di teks aslinya kurang jelas ya. Min 3xy. 3xy. Oke. Maka kalian dapat menjawabnya dengan cara seperti ini. 8xy ditambah 6y ditambah 12 dikurangi 10y dikurangi 3xy. Sederhana sebenarnya. Nah, 8xy ini tentu temannya adalah yang 3xy, bukan yang lain-lainnya. Maka kita harus teliti untuk melihat variabel-variabelnya. Yang ini ya, 8xy pasangannya adalah di sini, xy juga. Hanya koefisiennya beda. 8 dikurangi 3, maka hasilnya adalah, kalau mau dibuat berarti 8. Kalau mau dibuat agak lebih panjang ya. 8 dikurangi 3, ini xy. Ya, maka hasilnya adalah 5xy. Oke, kemudian 6y dengan 10y. 6 dikurangi 10. 6 dikurangi 10. Ini min 10. Min 4y. 12-nya tidak ada masalah apa-apa. Jadi kesimpulannya kalian mau taruh di depan di belakang tidak masalah ini. Ya, kalian boleh menuliskannya dengan 5xy ya plus 12 min 4y. Atau macam-macam, bisa kalian buat 12-nya dulu, misalnya 12 tambah 5xy dikurangi 4y. Ini boleh.
Atau di depannya misalnya atau saya buat ada 3, bahkan karena ada 3 suku ya. Boleh dengan 4 min 4y, mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Min 4y tambah 5xy plus 12 atau yang lain-lainnya lah, bisa ditukar-tukar posisinya ya. Jadi variabel suku itu boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang pada materi ini ya. Jadi boleh dipindah-pindah. Seperti ini kan 12-nya ada di paling depan, kalau yang di sini paling belakang. Tapi tetap tandanya positif ya. Kalau yang pertama boleh ditulis, boleh tidak, tapi biasanya tidak ditulis. Kalau yang kedua dan ketiga urutannya silakan ditulis. Nah, yang ini 5xy-nya malah di paling depan. Kalau yang ini di tengah, tidak masalah ya. Penulisannya boleh di tengah, boleh di belakang, atau boleh di depan. Oke, kita lanjut ya di nomor 7. Di nomor 7. Di nomor 7, hasil dari ya, nomor 7 hasil dari, saya tulis soal aslinya ya. Hasil dari, nah ini sudah masuk kepada perkalian secara distributif ya. Ada tanda titik di sana, kalian lihat 2M plus 3. Oke, maka kita jawab ya. Kita buatkan dalam bentuk tulisan yang agak lebih besar supaya kalian tahu nanti ya. Saya buat lebih besar, 4 dikurangi 5 mn dikali dengan 2m ditambah 3. Oke, kita selesaikan ini dengan perlahan. Perkalian distribusi ya, atau distributif ini tidak seperti yang di nomor 3. Kalian lihat di sana ada 3P ditambah 2Q. 3 kali ini didistribusikan ya. Nah, pada soal nomor 7 ini didistribusikan kepada seluruhnya. Ini. Oke. Ini dulu diselesaikan. 4 kali 2M, maka hasilnya adalah ya. Ini dulu yang pertama, ini yang kedua. 4 dikali 2 hasilnya 8M. Ya, boleh dibuka kurungnya, boleh dipakai. Ya. Tapi yang urutannya 4 dikali 2M dulu, sudah. Kemudian 4 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 12. Oke, kemudian setelah kalian lihat ini, lakukan pada min 5mn ini pada ini. Dan terakhir. Min 5 dikali 2 hasilnya adalah min 10. Min 10. Nah, kemudian kalian kalikan juga. Jangan lupa mn ini dikalikan m. Ya. M dikalikan m, maka m-nya menjadi m kuadrat. Sekali lagi, ya. Saya buat contohnya di luar ini. A kali A, maka menjadi A kuadrat. A kali A kali A berarti A berpangkat 3. Seperti itu. Ya, supaya tidak mengganggu pandangan, maka ini saya hapus. Ini hanya contoh. Nah, maka yang tadi sudah diselesaikan ya. Min 5 kali 2 hasilnya adalah min 10. M kali M adalah M kuadrat. N-nya tulis saja M. Karena tidak ada temannya lagi. Ya. Oke. Kemudian min 5 dikalikan 3 berarti hasilnya min 15. MN-nya tinggal ditulis saja. Karena tidak ada bahasanya temannya, teman perkaliannya. Nah, inilah hasil dari soal nomor 7. Ya. Perkaliannya secara distributif. Ya. Ini boleh dituliskan nomor 3, ini dituliskan nomor 4. Ya, 4 dikali 2 hasilnya 8. Karena ada M-nya ditulis M. Kemudian 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12.
Ya, konstanta dikalikan konstanta, hasilnya ya berupa angka atau konstanta saja. Oke, kemudian min 5 dikalikan 2, hasilnya min 10. Kemudian M dikalikan M menjadi M kuadrat. N-nya sudah tidak ada lagi ya temannya perkalian, ya sudah, tinggal ditulis saja. Ya, untuk yang nomor 3. Kemudian min 5 dikalikan 3, min 15, MN-nya sudah tidak ada lagi di sini. Variabelnya yang perlu dikalikan, maka ditulis saja langsung. Oke, cukup. Nomor 8 terakhir ya. Nomor 8, hasil pengurangan. Ya, hasil pengurangan. Nah, ini perlu perhatian. Nomor 8, saya tulis soalnya dengan utuh. Hasil pengurangan X kuadrat dikurangi 6X dari, ada kata darinya ya, 12 dikurangi 3X ditambah 2X kuadrat. Maaf, tempatnya agak kecil ya di sana. Ya, seperti itu soal yang kalian sudah dapatkan. Nah, kalau ada operasi pengurangan dan ada kata dari, maka inilah yang ditulis pertama kali. Ya, kita jawab. Maka hasilnya, penyelesaiannya 12 dikurangi 3X ditambah 2X kuadrat. Ya, kenapa ditulis lebih awal? Karena pada operasi pengurangannya ada kata dari. Ya, kalau misalkan hasil pengurangan bla 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 oleh bla 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 bla, maka langsung saja dikurangi. Ya, seperti di nomor 5 ya, pengurangan biasa. Pengurangan atau penjumlahan biasa langsung. Tapi kalau ada operasi pengurangan, di tengah-tengahnya atau di hampir bagian akhir ada kata dari, ya, maka yang terakhir dijadikan di awal. Ya, kemudian dikurangi, kurangi, harus dikurung. Ya, karena ini bentuknya lebih dari satu suku. Itu X kuadrat kurang 6X. Ya, semoga tidak keliru soalnya. Oke. Tidak keliru penulisannya ya. Oke, sekarang kita selesaikan. Tahap yang pertama ini boleh dikurung, boleh tidak. Misalkan saya kurung, ini pun tidak berpengaruh apa-apa. Maka saya langsung 12 dikurangi 3X, saya buka kurungnya ya, ditambah 2X kuadrat. Nah, saya buka kurungnya, maka ini akan berubah min kali plus. Ini plus ya. Walaupun mana ada tanda plusnya, tidak ada. Boleh ditulis, boleh tidak, karena pada awal. Ya, pada awal ini, awal dua buah suku ini yang akan dikurangi. Min kali plus, maka hasilnya min X kuadrat. Min kali min, hasilnya positif 6. Oke, kalian akan lihat bahwa yang bisa dioperasikan, artinya bisa diselesaikan, hanya yang satu suku, yang sama sukunya. Yang 2X kuadrat dikurangi X, maka hasilnya adalah X kuadrat. Ya, yang ini min 3X ditambah 6. Punya hutang 3.000. Kalian membawa uang 6.000. Ya, hutangnya min ya 3 tambah 6. Maka hasilnya adalah plus 3X. Nah, ini boleh ditulis ya dengan plus 12. Boleh, Pak, saya mau tulis itu di depan, Pak. Boleh. 12 ya ditambah X kuadrat ya ditambah 3X. Ya, oke. Kuadratnya ya ini bukan Z ya, tapi
pangkatnya 2, ditulisnya kecil. Kalau pangkat itu ditulisnya kecil. Kalau di komputer tulisannya superscript. Nah, superscript yang ada, atau kalau di WA itu ditekan lama nanti akan kecil hurufnya. Seperti ini hasilnya. 12 ditambah X kuadrat ditambah 3X. Oke, sudah 8 soal ya yang sudah dikerjakan. Nah, ini adalah tayangan video pembahasan 2 pekan yang lalu ya. Kemudian nanti akan saya berikan mungkin materi selanjutnya. Kita tunggu tayangan berikutnya ya. Jadi kalian pelajari dengan sebaik-baiknya tayangan video berkaitan dengan pembahasan soal 2 pekan lalu. Saya rasa cukup ya dengan pembahasan ini. Nanti bisa diulang-ulang, bisa di skip, kemudian maksudnya di pause ya, bukan di skip. Bisa di pause, kemudian bisa kalian perhatikan langkah-langkahnya. Oke, demikian saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.